Abdullah bin Huzaifah As-Sami. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Huzaifah As-Sami, adalah panglima kaum muslimin yang saat itu berangkat oleh Umar bin Khattab untuk ikut serta. Ia diberi misi menerangi penduduk Kaisaran, sebuah kota benteng di wilayah Palestina, tepatnya di tepi Laut Tengah. Namun ia gagal dalam salah satu pertempuran. Dia pun terperangkap oleh tentara Romawi. Dari salah satu tulisan Muhammad Amin Judai, dikisahkan sosok Abdullah bin Huzaifah pun dibawa pulang oleh tentara tersebut menuju negeri mereka. Kepada Raja Romawi, mereka menyatakan bahwa ia adalah salah satu. Mendengar hal tersebut, sang raja pun merasa memiliki kesempatan untuk menyakiti dan menyiksa kaum muslimin. Ia pun ingin melihat sosok Abdullah bin Huzaifah secara langsung. Ia ingin menguji seberapa kuat agama yang ia dan ingin menjauhkannya dari agama Islam. Sang raja mulai dengan memberikan bujukan dan penawaran. Kepada Abdullah bin Huzaifah ditawarkan berbagai pilihan yang menggiurkan, memulai sejumlah harta dinikahi dengan sang putri kerajaan, hingga seluruh harta dan kerajaan yang ia miliki. Sang raja berkata, "Apakah kamu mau memeluk agama Nasrani dan aku hadiahkan kepadamu setengah dari kerajaanku? Seandainya engkau serahkan seluruh kerjaanmu dan seluruh kerajaan Arab, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW sekejap mata pun," ujar Abdullah bin Huzaifah menjawab pertanyaan dari Raja Romawi. Raja Romawi pun berujar, "Kalau begitu aku akan membunuhmu." Dijawab oleh Abdullah bin Huzaifah, "Silakan saja." Sang sahabat pun dimasukkan ke dalam penjara dan sama sekali tidak diberi makan maupun minum selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu ia ditawari segelas arak dan daging babi sebagai penawar dahaga dan lapar. Jelas Abdullah menolaknya. Selama beberapa hari ke depan, ia tidak akan menyentuh makanan dan minuman yang ada hingga ia mati. Melihat hal ini, sang raja mengeluarkan ia dari penjara dan bertanya, "Apa yang membuatmu enggan minum arak dan makan daging babi, padahal engkau dalam kondisi kelaparan dan terpaksa?" Sang sahabat menjawab, "Ketahuilah kondisi darurat yang tidak memang telah menjadikan hal tersebut halal bagi saya dan tidak ada keharaman bagi saya memakannya. Namun saya lebih memilih untuk tidak memakannya sehingga saya tidak memberikan kesempatan kepadamu untuk bersorak melihat kemalangan Islam." Raja Romawi pun memerintahkan agar Abdullah dilempar ke dalam air mendidih. Namun ketika hendak dilemparkan, sang sahabat menangis. Para tentara yang bertugas pun melaporkan hal ini kepada raja mereka. Ia mengira Abdullah bin Huzaifah menangis karena takut mati serta menunjukkan bahwa ia mundur dari posisinya dan membatalkan ketetapan hatinya serta mengabulkan keinginan sang raja untuk memeluk agama Nasrani. Raja pun kembali memanggil sang sahabat dan kembali menawarkan untuk masuk ke agama. Namun jelas hal ini ditolak. "Lalu mengapa engkau menangis?" tanya sang raja. "Saya menangis karena menyesal mengapa nyawaku cuma satu. Aku berharap memiliki nyawa sebanyak rambut yang ada di tubuhku, dan semuanya diceburkan ke dalam panci itu, sehingga semuanya
Mati di jalan Allah, jawab Abdullah bin Huzaifah. Jawaban ini membuat raja mengakui kekalahannya. Ia merasa memiliki harta, pangkat, kekuatan, dan dunia. Namun berhadapan dengan seorang muslim yang tidak bersenjata dan tidak menyandang apa-apa, ia pun memberikan tawaran terakhir sebagai bentuk kekalahannya. Demi menjaga martabat, Raja Romawi ini berkata, "Hai Abdullah bin Huzaifah, maukah kamu mencup kepalaku? Saya akan membebaskanmu dan melepaskanmu." Mendengar sahabat Nabi ini menjawab, "Baiklah, dengan syarat engkau harus melepaskan semua tawanan kaum muslimin yang berada di dalam penjara kalian." Berkat Abdullah bin Huzaifah, total 300 tawanan yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Raja Romawi pun dibebaskan. Sepulangnya dari kerajaan tersebut, cerita pun sampai di telinga Umar. Ia menghampiri Abdullah bin Huzaifah dan mengecup kepalanya. "Seharusnya semua umat Islam mencium kepala Abdullah. Dan sekarang, aku orang pertama yang mencium kepala Abdullah," ujar Umar sambil mencium kepala Abdullah. Perilaku ini pun berikut diikuti oleh sahabat lainnya.